boleh ceritakan bagaimana bisa menemukan 3 tersangka itu, sedangkan barang bukti itu tidak ada tersangka? Ya, salah satunya itulah kita langsung mapping itu adalah dari awalnya itu kapal. Nah, dari awal itu kapal, walaupun kita menemukan KTP ketika itu KTP warga Aceh, tapi itu hanya sebuah kamuflase mereka saja untuk membiarkan kita jauh dari epicentrum. Kemudian ada juga meninggalkan handphone waktu itu. Nah, handphone juga dari situ justru mengalihkan kita ke hal-hal yang lain. Nyatanya mereka handphone mereka sendiri mereka bawa. Nah, yang paling pertama itu adalah itulah Bengkalis ini masyarakatnya masih kooperatif. Maksudnya apa? Kapal nelayan yang kita temukan itu kita selidiki ini siapa yang punya. Akhirnya dari mulut ke mulut masyarakat mengatakan ini yang punya adalah ini. Nah, kemarin dibeli sama masyarakat. Nah, kami kejar ketemu sama orang pertama, iya Pak, saya yang punya, tapi sudah saya jual. Sama siapa? Sama si A misalnya. Si A kita kejar lagi, sama siapa? Sama si B, sampai si C, sampai si D. Itu agak jauh itu. Nah, dari yang D inilah kita bisa mendapat petunjuk bahwa kapal ini Pak memang saya yang beli, tapi yang bayarnya duitnya adalah si M itu yang sekarang jadi DPO. Nah, bahkan si D ini inisialnya kemarin itu si G itu, dia sempat juga kita tahan beberapa hari dan dibawa ke Polda. Nah, hari ini dia sudah dilepaskan karena kita kan pantas narkoba ini kan 6 hari. Nah, kita selidiki apakah dia terlibat atau tidak. Nah, dari dia tadi itulah informasi-informasi bahwa kapal ini dibeli oleh saudara SM itu yang sekarang masih DPO. Dari saudara SM tadi itu kita cek lagi dengan siapa dia berkawannya. Oh, dengan saudara si R. Nah, kita kejar juga si R tadi, akhirnya temulah komunikasinya, akhirnya ketemulah kita tadi bernama si I. Nah, si I ini lagi ngomong lagi bahwa dia disuruh sama si R dan sebagainya. Akhirnya kita dapatlah nama-nama. Nah, dari nama-nama tadi dapatlah informasi bahwa pada hari itu paginya ada mobil yang terperosok. Nah, dari mobil tadi kita cek ternyata mobil itu ada masyarakat yang melihat nomor polisinya. Nah, dari nomor polisi kita cek ternyata mobil rental. Nah, akhirnya kita mengetahui siapa yang merental mobil. Nah, itulah orang yang pertama yang jadi tersangka, inisial A. Ini kan inisial A ini orang pematang duku. Dari dialah akhirnya tahu bahwa dia ditransfer uang pun melalui si S. Nah, si S ini kita tangkap juga. Nah, dari si S ini kita dapat lagi mentoklah awalnya. Nah, mentok awalnya pas hari ke-6 karena anggota kita turun ke lapangan lagi, maka kita dapatlah informasi bahwa si R yang lagi lari ini dia punya istri di Bukit Batu. Kita pun coba komunikasi sama istrinya, dari istrinya juga yang mengatakan bahwa benar abangnya ada menelepon. Nah, dari situ kita dalami lagi pas petunjuk dari Pak Direktur Narkoba bahwa dia memang berada di situ tapi berpindah ke pulau seberang, kemudian ke Selat Panjang. Terakhir kita pastikan lagi dari tiket kapal dan sebagainya, dia ternyata ada di Balai. Nah, kita menuju ke Balai, dapatlah di Balai. Nah, itulah 3 orang yang kita jadikan tersangka. Walaupun awalnya kita ada megang beberapa orang, tapi memang orang-orang tadi ini karena belum dapat pelaku utama, ini indikasinya mereka terlibat. Tapi ternyata setelah mendapat pelaku utamanya barulah terbongkar semua bahwa orang-orang tadi ini memang orang-orang suruhan tapi tidak ada hubungan ke pekerjaan, tapi orang misalnya suruh jemput pulang atau tukang ojek. Nah, ini kita beberapa saya lihat juga di Polda yang jadikan tersangka itu 3 orang.